Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya yang sangat membahagiakan bagi kita, yaitu hari raya Idul Adha. Di dalam hari raya Idul Adha, salah satu ibadah yang sangat diutamakan itu adalah ibadah kurban. Akan tetapi sekarang ini kita menghadapi masa pandemi di mana proses untuk beribadah kurban itu punya standar tertentu agar ibadah yang luar biasa itu juga ada protokol kesehatan atau tindakan kita untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan protokol kesehatan pada saat kita beribadah kurban? Nah, begini caranya. Yang pertama itu adalah bahwa protokol kesehatan atau pencegahan terhadap COVID-19 itu harus kita pastikan pada saat kita kemudian menyembelih hewan kurban atau pada saat proses beribadah dalam hewan kurban tersebut. Yaitu bahwa pada saat kita menyembelih kurban itu sudah pasti kita harus terus-menerus memakai masker. Lalu selain memakai masker, kita juga harus seringkali mencuci tangan dan kaki. Jadi pada saat kita proses menyembelih kurban itu setidak-tidaknya dalam setengah jam sekali atau sekurang-kurangnya 20 menit sekali itu kita harus membersihkan tangan kita atau mencuci tangan kita dengan sabun di air mengalir. Nah, masih dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan atau pencegahan terhadap COVID-19 itu pada saat kita melakukan penyembelihan hewan kurban itu harus menjaga jarak. Nah, dalam proses menjaga jarak tentu dalam hal ini itu selama ini itu kita kalau ibadah kurban itu mungkin di masjid, di musola dan seterusnya, maka ada pilihan juga kita melakukan ibadah kurban atau menyembelih kurban itu disebar misalnya. Memang tetap ada di masjid, di musola, tetapi kita pastikan lapangan di masjid dan musola atau halamannya itu luas sehingga lalu kemudian ada jaga jarak antar kita pada saat melakukan penyembelihan kurban. Atau ada pilihan lain bahwa kalau kita menyembelih itu ada di rumah kita masing-masing. Lalu bagaimana ketika kita ingin menyembelih hewan kurban di rumah kita masing-masing? Tentu kita harus punya kemampuan dan standar syariat Islam ketika kita kemudian menyembelih hewan kurban dengan kita sendiri. Nah, caranya adalah satu, penyembelihan kurban itu kita pastikan setelah kita beribadah sholat Idul Adha. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar hewan kurban, itu kita harus mengikuti atau sholat Idul Adha. Dan penyembelihan kurban itu dilakukan setelah kita sholat Idul Adha. Jadi kalau disebut dengan hewan kurban itu kita sembelih setelah kita sholat Idul Adha. Yang kedua itu adalah bahwa kita harus punya rasa istilahnya apa ya? Rasa kehewanan terhadap hewan tersebut atau mungkin lebih tepatnya rasa kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Misalnya pada saat kita sebelum melakukan penyembelihan, misalnya alat sembelihnya, entah itu pisau yang agak besar dan seterusnya itu tidak kita dekatkan ke hewan korban. Kenapa? Karena untuk menjaga perasaannya hewan itu sendiri. Lalu bagaimana cara menidurkan kambing tersebut? Caranya adalah bahwa pertama-tama itu dengkul kita dekatkan ke perutnya kambing. Lalu kemudian tangan kiri kita, kan kita ada di sebelah kiri. Tangan kiri kita itu memegang kedua kaki depannya kambing, kita pegang erat-erat. Lalu kemudian tangan kanan kita itu memegang kaki sebelah kirinya kambing. Nah, begitu sudah kepegang semua, maka kemudian pelan-pelan kita tidurkan, diangkat kedua tangan kita ke atas. Maka dengan begitu kita bisa menidurkan kambing itu secara gampang gitu ya, secara gampang, dan kambingnya kemudian tidak berontak. Setelah kambing itu jatuh, maka kemudian proses ke penyembelihan. Akan tetapi pada saat setelah kita jatuhkan atau kita tidurkan, itu kambingnya juga perlu kita tenangkan lagi. Nah, cara untuk menenangkan kambing itu adalah dengan cara
mengelus-ngelus bagian punggung dari depan sampai ke belakang, dielus-elus dengan lembut, termasuk juga dielus-elus bagian depannya. Nah, pada saat kita mengelus-ngelus dari kepala sampai ke belakang, itu juga dengkul kita itu kita taruhkan di bagian lehernya kambing. Jadi dengkul kita pada saat yang sama kita taruh di bagian lehernya kambing, lalu kemudian kita elus-elus kambing tersebut, bagian perut, bagian atas dan seterusnya, sehingga membuat tenanglah kambing tersebut sebelum dilakukan penyembelihan. Nah, barulah kemudian pada proses penyembelihan. Sebelum kita melakukan penyembelihan terhadap kambing, itu pastikan pisaunya memang sangat tajam. Jadi kita pastikan dulu atau kita asah terlebih dahulu, sehingga lalu kemudian pada saat kita menyembelih itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam, satu kali dan nempel terus, sehingga lalu kemudian membutuhkan ketajaman daripada pisau tersebut. Demikian juga untuk memberikan rasa nyaman pada kambing pada saat disembelih itu agar tidak terlalu terjadi pemberontakan gitu ya, maka kemudian kakinya itu baik yang depan maupun yang belakang itu disilangkan lalu kemudian juga dipegang. Jadi kedua kakinya itu disilangkan lalu dipegang. Nah, pada saat kita menyembelih itu lalu kemudian kita mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, sambil kemudian kita sembelih secara pelan-pelan dengan pisau yang tajam tadi, dan dipastikan bahwa binatang tersebut sudah mati. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ini adalah tahap utama pada saat kita memastikan ibadah kita, proses penyembelihan itu dilakukan secara benar gitu ya. Dan ibadah ini tentu sangat diutamakan, yaitu pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kedua membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau jika ingin sempurna, sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ketiga, baca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ingin sempurna, membacanya adalah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keempat, membaca doa menyembelih, yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Setelah hewan sembelihan itu sudah disembelih dengan cara yang benar dan sudah dipastikan ya hewan tersebut adalah mati, lalu kemudian caranya adalah hewan tersebut kemudian kita angkat. Jadi kaki belakang itu kita angkat bersama dan kemudian kepalanya di bawah. Ini gunanya untuk apa? Gunanya pertama adalah agar darahnya tidak kemana-mana. Jadi darahnya begitu sudah disembelih maka dia bisa kita arahkan ke lubang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar darah itu terkumpul di suatu tempat sehingga tidak tercecer, dan darah tersebut itu juga tidak mengenai bagian tubuh kambing yang lain. Karena kalau mengenai tubuh bagian kambing yang lain itu akan mempengaruhi bau dari kambing tersebut. Nah, setelah hewan itu kemudian kita tidurkan kembali setelah disembelih, tentu untuk meyakinkan kembali bahwa kambing itu benar-benar mati,
dan kemudian siap kita kuliti, maka itu ada amalannya. Jadi agar mempercepat, demikian juga memastikan agar hewan kurban itu mati beneran, maka kemudian kita ada amalannya. Amalannya yang biasa kita sebutkan yaitu ada Subuhung Kudusung Rabbuna Warabul Malaikati Warruh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikianlah tata cara berikut dengan amalan-amalannya, bagaimana sesungguhnya kita bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam, sekaligus kita pastikan bahwa pada saat proses kita menyembelih hewan kurban itu ada protokol kesehatan dan pencegahan terhadap COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.